Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran tematik kali ini, kita akan belajar pada tema 2, subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, kalian telah mengetahui kosakata tentang benda. Misalnya, kosakata yang berhubungan dengan permukaan benda. Bahwa pada benda ada permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Lalu pada bentuk benda ada kosakata dengan bentuk yang tetap dan berubah. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu menyebutkan kembali isi teks pendek. Dengarkan atau bacalah dengan seksama, sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Lalu yang kedua yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah kalian membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks tersebut. Caranya, yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama. Kemudian, pahami isi teksnya. Yang kedua, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Lalu yang ketiga, tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Jadi anak-anak, untuk dapat mendapatkan informasi serta menjawab pertanyaan berdasarkan teks, maka caranya yaitu kita baca teks tersebut dengan seksama. Kemudian fahami isi teksnya. Jika masih kurang paham, ulangi lagi bacanya. Lalu yang terakhir caranya yaitu tulis atau ingat-ingat hal-hal yang penting di dalam teks tersebut. Dengan demikian, kalian dapat mengetahui informasi-informasi dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Buka buku paket Bupena jilid 2A halaman 109. Pada buku tersebut terdapat teks yang berjudul Benda Padat. Bapak bacakan ya. Benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan bentuknya dapat berubah. Contohnya lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Anak-anak, masih ingatkah kalian cara mencari makna kata? Nah, caranya dengan kalian bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia atau kalian dapat menanyakannya kepada orang yang paham, misalnya guru atau orang tuamu. Sekarang buka buku paket halaman 111. Terdapat teks dengan judul benda cair. Bapak bacakan ya. Sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental, contohnya kecap manis, madu, dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer, contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda sifat dasar benda cair yaitu sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya.
Selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Kalian dapat menceritakan kembali isi teks yang telah kalian baca. Kalian dapat bercerita dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama lebih dahulu. Yang kedua, catatlah informasi penting pada teks tersebut. Yang ketiga, ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Lalu yang keempat, tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri. Nah, ada 4 cara anak-anak untuk kita dapat bercerita kembali sesuai dengan isi teks. Yang pertama yaitu baca terlebih dahulu seluruh teksnya dengan seksama. Yang kedua, kalian tulis, kalian catat informasi-informasi penting pada teks tersebut. Yang ketiga, ingat kembali kata-kata yang berkaitan. Dalam hal ini yaitu keragaman benda. Yang keempat, tuliskan isi teks dengan bahasa kalian sendiri. Nah, dengan begitu, kalian akan dapat menceritakan kembali isi teks yang kalian baca. Nah, lalu pada buku paket halaman 115 terdapat teks dengan judul Benda Gas. Bapak bacakan kembali. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati. Akan tetapi, benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Ada beberapa gas yang berbahaya, misalnya asap knalpot kendaraan. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya, misalnya udara di dalam balon. Maka ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Selanjutnya yaitu menceritakan isi teks pendek secara lisan. Isi teks dapat diceritakan kembali secara lisan. Ada 3 cara. Yang pertama, bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. Yang kedua, buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Lalu yang ketiga, berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut. Jadi anak-anak, untuk kita dapat menceritakan isi teks pendek secara lisan, ada 3 cara ya. Yang pertama, kalian baca dulu. Kalian fahami, kalian dengarkan dengan seksama. Lalu yang kedua, buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Lalu yang ketiga, kalian dapat bercerita dengan bantuan catatan yang kalian tulis tadi. Selanjutnya yaitu menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Anak-anak, kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda sangat bermacam-macam. Misalnya wujud benda, kegunaan benda. Wujud benda antara lain padat, cair, dan gas. Kegunaan benda juga bermacam-macam. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini dengan muatan bahasa Indonesia. Kita telah belajar tentang keragaman benda. Kita telah belajar macam-macam kosakata tentang keragaman benda. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.